Assalamualaikum, kembali lagi dengan Cerimis Cerita Misteri. Saya mendoakan agar kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan selalu. Sebelum saya lanjutkan ke cerita, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar semakin berkembang dan saya juga semangat memberikan cerita-cerita misteri untuk kalian semua. Oke, yuk kita mulai ceritanya. Perumahan anggrek di pinggiran kota Bandung sebenarnya tampak seperti perumahan biasa pada akhir 90-an. Deretan rumah tipe 36 yang sederhana, jalanan sempit namun aspal mulus, dan tetangga yang saling kenal. Namun, di tengah-tengah kompleks itu, ada satu titik yang selalu sepi. Sebuah lapangan kecil yang ditumbuhi pohon beringin tua yang rimbun. Pohon itu dipercaya sudah ada jauh sebelum perumahan dibangun. Sebuah sisa dari kebun karet yang dulu menghampar di wilayah itu. Kabar burung mulai berhembus di antara ibu-ibu arisan dan anak-anak yang pulang sore hari. Mereka bilang, jangan lewat dekat pohon beringin setelah maghrib. Mereka bilang kadang ada suara tangisan seperti bayi, tapi sumbernya tidak jelas. Mereka menyebutnya penunggu. Tapi, bagi Rina, seorang mahasiswi yang baru pindah bersama orang tuanya ke rumah nomor 17, semua itu hanya omong kosong. Baginya, itu adalah cara orang tua menakut-nakuti anak agar cepat pulang. Hingga suatu malam di bulan Juli 1998, segalanya berubah. Malam itu Rina sedang begadang menyelesaikan skripsinya. Jam telah menunjukkan pukul 2. Dunia terasa sunyi, hanya diiringi derik jangkrik dan desir angin malam. Lalu, terdengar. Suara itu samar-samar dari kejauhan, seperti tangisan bayi yang teredam. Rina mengangkat kepala dari tumpukan buku. Anak siapa nangis jam segini? Gumamnya. Tapi, suara itu semakin jelas, melengking, memilukan, dan terdengar. Berasal dari arah lapangan dengan pohon beringin itu. Dengan hati berdebar-debar, Rina mendekati jendela kamarnya yang menghadap ke arah lapangan. Pepohonan terlihat gelap dan bergoyang ditiup angin. Suara tangisan itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh sesuatu yang lebih membuat darahnya membeku. Suara tertawa. Tertawa cekikikan khas perempuan, tapi penuh dengan kegembiraan yang tidak wajar, hampir gila. Tertawa itu bergema di keheningan malam, seolah mengelilingi rumahnya. Rina menarik tirai jendela dengan cepat dan loncat ke tempat tidur, menyelimuti kepalanya. Ia meyakinkan diri itu hanya halusinasi karena kelelahan. Besoknya, di warung kopi ia mendengar Pak RT berbicara lirih dengan tetangga lain. Semalam ada yang dengar juga ya, suara nangis dan ketawa? Rina diam, tapi jantungnya berdegup kencang. Ia bukan satu-satunya. Beberapa malam kemudian, Rina pulang dari kampus agak larat. Motor Vespa tuanya melaju perlahan memasuki gerbang perumahan. Saat mendekati lapangan, lampu motornya tiba-tiba redup, kemudian mati. Rina mengutuk dalam hati. Ia memarkir motor di pinggir jalan dan berusaha memeriksa aki. Saat itulah ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, padahal cuaca sedang hangat. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di balik batang pohon beringin yang besar. Perlahan ia menoleh. Di sana, berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih yang panjang dan lusuh. Rambut hitamnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya. Ia berdiri membelakangi Rina. Tubuhnya bergoyang-goyang pelan. Rina membeku. Nafasnya tertahan. Instingnya berteriak bahwa ini salah. Sangat salah. Tiba-tiba kepala wanita itu berputar 180 derajat, menatap langsung ke arah Rina. Di balik rambut yang terbelah, terlihat wajah pucat bagai lilin dengan mata yang kosong dan hitam. Senyum lebar terbentang di wajahnya, menunjukkan gigi-gigi yang tajam. Kuntilanak. Rina menjerit. Ia tidak ingat bagaimana caranya sampai ia bisa lari sekencang itu menuju rumahnya, meninggalkan motornya. Ia membanting pintu dan terkunci di dalam kamar. Tubuhnya menggigil tak terkendali. Penglihatan itu begitu nyata, terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Keesokan harinya, Rina menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Wajah ayahnya menjadi pucat. Ibunya langsung meraih tangan Rina dan berbisik, "Kita harus minta tolong pada Mbah Darmo." Mbah Darmo adalah sesepuh yang tinggal di ujung perumahan, dikenal sebagai orang yang paham hal-hal spiritual.
Setelah mendengar cerita Rina, Mbah Darmo menghela nafas panjang. Pohon beringin itu adalah rumahnya. Dia bukan penunggu biasa. Dia adalah arah gentayangan yang sangat kuat, korban dari masa lalu yang kelam. Mbah Darmo lalu bercerita, dahulu, di lahan itu pernah ada pondok kecil tempat seorang wanita muda mengandung di luar nikah. Karena tekanan keluarga dan masyarakat, ia sangat tertekan. Dalam keputusasaan, ia mengambil nyawa bayinya yang baru lahir dan kemudian gantung diri di pohon beringin itu. Sejak itu rohnya gentayangan, menjadi kuntilanak yang dipenuhi rasa sakit, amarah, dan kerinduan akan anaknya yang hilang. Suara tangisan bayi adalah jeritan arwah bayinya, sementara tawa cekikikannya adalah luapan kegilaan dan keputusasaan. Perumahan ini dibangun tanpa melalui proses permohonan izin yang benar pada penghuni lama tanah ini. Kata Mbah Darmo, kita telah mengganggu ketenangannya. Atas desakan beberapa warga yang juga pernah mengalami gangguan, Mbah Darmo setuju untuk melakukan ritual kecil untuk menenangkan arwahnya. Ritual itu dilakukan di siang hari bolong, di pinggir lapangan. Dupa dibakar, mantra diucapkan dan sesaji diletakkan. Suasana terasa berat dan sunyi. Mbah Darmo meminta agar semua warga, terutama anak-anak dan wanita hamil, tidak keluar rumah setelah maghrib selama 7 hari ke depan. Malam pertama setelah ritual, perumahan terasa lebih tenang. Malam kedua juga sama, warga mulai lega. Namun malam ketiga, bencana datang. Anjing peliharaan keluarga di rumah nomor 5 ditemukan mati di halaman. Lehernya seperti tercekik tanpa bekas luka. Jendela kaca rumah nomor 12 pecah berantakan dari dalam, seolah ditampar oleh kekuatan besar. Dan yang paling parah, anak kecil keluarga di rumah nomor 9 yang sedang sakit demam, tiba-tiba berbicara dengan suara wanita dewasa, mengutuk dan menertawakan orang tuanya. Rasa ketakutan berubah menjadi panik massal. Kuntilanak itu tidak tenang, malah semakin marah. Rina merasa ada yang mengawasinya terus-menerus. Ia sering terbangun di jam 3 pagi dengan perasaan ada yang duduk di ujung randangnya. Bau anyir bunga kantil sering tercium di kamarnya. Suatu siang ketika berjalan cepat melewati lapangan, ia melihat sesuatu berkilat di antara akar pohon beringin. Dengan penuh kehati-hatian, ia mendekat. Itu adalah sebuah kalung liontin perak sederhana, setengah terkubur tanah. Tanpa tahu mengapa ia memungutnya dan menyimpannya. Malam itu mimpi buruknya mencapai puncak. Ia bermimpi dirinya adalah wanita itu, merasakan kesendirian, rasa malu yang menghancurkan, dan rasa sakit yang tak tertahankan saat Rina terbangun dengan isakan tangis. Di samping tempat tidurnya berdiri sosok itu lagi. Kali ini wajahnya tidak lagi penuh kebencian, tapi berlinang air mata hitam. Anakku. Suara itu seperti desisan angin masuk ke telinga Rina. Dia di sana. Sosok itu menunjuk ke arah sebuah rumah kosong di ujung perumahan yang sudah lama tidak ditempati karena katanya tidak berpenghuni. Rina memberanikan diri menceritakan mimpi dan penemuannya kepada Mbah Darmo dan beberapa tetangga berani, termasuk ayahnya. Dengan kunci dari Pak RT, mereka memasuki rumah kosong yang berdebu dan lembab. Dengan petunjuk dari firasatnya yang kuat, mereka menuju ke kamar mandi belakang. Ada sesuatu yang tidak wajar dengan lantainya. Setelah membongkar ubin yang longgar, mereka menemukan sebuah lubang kecil, dan di dalamnya, terbungkus kain mori yang sudah lapuk, ada kerangka mungil seorang bayi. Semua orang diam, pilu dan ngeri menyelimuti ruangan. Cerita Mbah Darmo ternyata benar, tapi tidak sepenuhnya. Wanita itu mungkin tidak membunuh bayinya. Mungkin bayinya lahir prematur dan meninggal, atau sesuatu yang lain. Atau mungkin ia menyembunyikan jenazah bayinya di sini sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya di pohon. Jeritannya selama ini bukan hanya kemarahan, tapi juga kerinduan untuk bertemu dan memberikan ketenangan pada anaknya. Mereka menguburkan kerangka bayi itu dengan layak di pemakaman umum, disertai prosesi dan doa dari pemuka agama setempat. Untuk arwah si wanita, Mbah Darmo melakukan ritual penghormatan terakhir di bawah pohon beringin, memohon agar ia bisa tenang dan pergi bersama anaknya. Setelah penguburan itu, semua kejadian aneh berhenti. Suara tangisan dan tawa lenyap. Suasana malam di perumahan anggrek kembali seperti perumahan pada umumnya. Tenang, hanya diisi suasa jangkrik. Pohon beringin itu masih berdiri, tetapi aura menyeramkannya seolah menghilang.
Warga perlahan melupakan ketakutan mereka, meski tetap tidak ada yang nekat nongkrong di dekat pohon itu larut malam. Rina lulus dan akhirnya pindah kerja ke kota lain. Kalung liontin itu ia simpan, bukan sebagai trofi, tapi sebagai pengingat akan kisah piluh di balik sebuah legenda. Ia menyadari, seringkali horor terbesar bukan berasal dari sosok mengerikan itu sendiri, melainkan dari tragedi manusiawi yang tak terselesaikan. Rasa sakit, pengasingan, dan kehilangan yang begitu dahsyat, sehingga merobek batas antara dunia yang hidup dan yang mati.